Assalamualaikum sahabat. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol subscribe dulu. Semoga yang subscribe rezekinya makin berlimpah dan hidupnya penuh berkah. Amin ya Allah. Tahukah sahabat, di kota Mekkah lebih dari 1400 tahun lalu, lahirlah seorang bayi istimewa, Muhammad bin Abdullah. Namun, sejak lahir, ia sudah menjadi yatim karena ayahnya, Abdullah, wafat sebelum melihatnya. Ibunya, Aminah, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun, tak lama, Nabi Muhammad kecil juga kehilangan ibunya saat berusia 6 tahun. Ia kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun, 2 tahun kemudian, kakeknya pun wafat. Nabi Muhammad kecil akhirnya dirawat oleh pamannya, Abu Talib. Sejak kecil, Nabi Muhammad dikenal jujur, rajin, dan penyayang. Ia membantu keluarganya dengan menggembala kambing dan berdagang bersama pamannya. Kejujuran dan akhlaknya yang mulia membuatnya dijuluki Al-Amin yang terpercaya. Dari kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Kelak, ia akan menjadi rasul terakhir yang membawa cahaya bagi dunia. Semoga kita bisa meneladaninya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah Nabi lainnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum sahabat. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol subscribe dulu. Semoga yang subscribe rezekinya makin berlimpah dan hidupnya penuh berkah. Amin ya Allah. Malam sunyi di Gua Hira, seorang pria mulia, Nabi Muhammad SAW, tenggelam dalam perenungan. Hatinya gelisah, mencari kebenaran. Tiba-tiba, cahaya terang muncul, sosok malaikat Jibril turun, suasana menjadi menegangkan. Tiba-tiba, sebuah suara menggema memenuhi gua. Malaikat Jibril mendekat, Nabi Muhammad tampak ketakutan. Suara Jibril menggema dan penuh wibawa. "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad terlihat bingung dan menjawab dengan suara gemetar, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluknya erat dan mengulanginya lagi, dan berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Itulah detik-detik pertama wahyu turun, awal dari perjalanan besar yang akan mengubah dunia. Semoga kita bisa meneladaninya. Jangan lupa like, share, follow, dan subscribe untuk kisah Nabi dan sahabat Nabi lainnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum sahabat. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol subscribe dulu. Semoga yang subscribe rezekinya makin berlimpah dan hidupnya penuh berkah. Amin ya Allah. Tahukah sahabat, Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW yang penuh hikmah. Ditemani oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW menaiki buraq, hewan istimewa yang dianugerahkan Allah, dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW memimpin salat bersama para nabi terdahulu sebagai imam, menunjukkan kemuliaannya sebagai penutup para nabi. Perjalanan dilanjutkan menuju langit hingga mencapai Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang penuh keindahan. Di sana, Nabi Muhammad SAW menerima perintah langsung dari Allah, kewajiban sholat 5 waktu untuk umat Islam. Sholat adalah wujud kedekatan kita dengan Allah, ibadah yang langsung diperintahkan dalam perjalanan ini. Mari kita jadikan salat sebagai tiang kehidupan. Perjalanan Isra Mi'raj adalah pengingat akan keagungan Allah. Semoga kita bisa meneladaninya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah Nabi lainnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum sahabat. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol subscribe dulu. Semoga yang subscribe rezekinya makin berlimpah dan hidupnya penuh berkah. Amin ya Allah. Tahukah sahabat, Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menerima perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat Islam agar melaksanakan salat 50 kali sehari.
Dalam perjalanan turun, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Musa yang menyarankan agar permintaan tersebut diajukan kembali kepada Allah karena dianggap terlalu berat bagi umat. Atas saran Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW kembali menghadap Allah beberapa kali hingga jumlah salat dikurangi menjadi hanya 5 waktu sehari. Meski hanya 5 waktu, Allah menjanjikan pahala yang sama seperti melaksanakan 50 waktu. Inilah wujud rahmat dan kasih sayangnya untuk umat manusia. Salat adalah hadiah dari Allah untuk kita. Mari jaga dan laksanakan dengan penuh rasa syukur. Semoga kita bisa meneladaninya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah Nabi lainnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum sahabat. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol subscribe dulu. Semoga yang subscribe rezekinya makin berlimpah dan hidupnya penuh berkah. Amin ya Allah. Tahukah sahabat, Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis menggunakan makhluk ajaib bernama buruk. Buruk adalah makhluk yang disiapkan Allah untuk membawa Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dalam sekejap. Dalam hadis riwayat Bukhari, buruk digambarkan lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bagal. Dengan bantuan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW memulai perjalanan Isra, sebuah mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah. Kecepatan buruk begitu luar biasa, setiap langkahnya mencapai sejauh mata memandang. Ini menunjukkan kuasa Allah yang tak terbatas. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW memimpin sholat bersama para nabi sebagai persiapan untuk perjalanan Mi'raj ke langit. Buruk adalah simbol keajaiban dan bukti kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Semoga kisah ini menguatkan iman kita. Semoga kita bisa meneladaninya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah Nabi lainnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum sahabat. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol subscribe dulu. Semoga yang subscribe rezekinya makin berlimpah dan hidupnya penuh berkah. Amin ya Allah. Tahukah sahabat, di kota Makkah ada seorang wanita yang setiap hari meludahi Nabi Muhammad saat beliau melewati rumahnya. Namun, Nabi tidak marah. Beliau hanya membersihkan diri dan tetap tersenyum. Suatu hari, wanita itu tidak meludahinya. Nabi pun merasa ada yang berbeda. Beliau bertanya kepada tetangga dan ternyata wanita itu sedang sakit. Tanpa ragu, Nabi datang menjenguknya, membawakan air dan mendoakan kesembuhannya. Wanita itu terkejut. Orang yang selalu ia hina justru menunjukkan kasih sayang luar biasa. Karena akhlak Nabi yang mulia, wanita itu akhirnya menerima Islam dengan hati terbuka. Begitulah akhlak Nabi Muhammad SAW, sabar dan penuh kasih sayang. Masihkah kita mudah marah? Semoga kita bisa meneladaninya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah Nabi lainnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum sahabat. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol subscribe dulu. Semoga yang subscribe rezekinya makin berlimpah dan hidupnya penuh berkah. Amin ya Allah. Di sudut pasar Madinah, ada seorang pengemis buta yang selalu mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Setiap hari, ia berkata, "Jangan dekati Muhammad. Dia pembohong dan berbahaya." Tapi, tanpa diketahui sang pengemis, Nabi Muhammad SAW yang selalu menyuapinya dengan lembut tanpa berkata apapun. Hingga suatu hari, setelah Nabi wafat, Abu Bakar datang memberinya makanan. Ketika pengemis merasakan cara pemberiannya berbeda, ia bertanya. Abu Bakar menjawab, "Orang yang selalu menyuapimu dengan kasih sayang adalah Muhammad yang selama ini kau caci." Pengemis itu menangis terseduh-seduh. "Betapa bodohnya aku. Aku mencaci orang yang paling mulia. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Karena kasih sayang selalu menang."
Semoga kita bisa meneladaninya. Jangan lupa like, share, follow, dan subscribe untuk kisah Nabi dan sahabat Nabi lainnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum sahabat. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol subscribe dulu. Semoga yang subscribe rezekinya makin berlimpah dan hidupnya penuh berkah. Amin ya Allah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedang berkumpul dalam majelis ilmu, semua menyimak dengan khusyuk. Tiba-tiba, ada seorang sahabat yang tidak sengaja buang angin. Ia pun malu dan takut ketahuan. Suasana menjadi hening. Beberapa sahabat mungkin menyadari, tapi tak ada yang berani bicara. Namun Rasulullah dengan penuh kebijaksanaan bersabda, "Barang siapa yang merasa ada sesuatu dalam perutnya, hendaklah ia mengambil wudhu kembali." Dan semua sahabat pergi memperbaharui wudhunya, termasuk sahabat yang buang angin tersebut. Subhanallah. Dengan cara ini, Nabi Muhammad SAW menjaga perasaan sahabat tersebut tanpa mempermalukannya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Islam mengajarkan adab, kasih sayang, dan kebijaksanaan dalam menjaga kehormatan sesama. Semoga kita bisa meneladaninya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah Nabi lainnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum sahabat. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol subscribe dulu. Semoga yang subscribe rezekinya makin berlimpah dan hidupnya penuh berkah. Amin ya Allah. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, di pangkuan Aisyah, Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu, kota Madinah terasa sunyi dan pilu. Dengan suara lirih, Nabi berkata, "Umatku, umatku." Beliau masih memikirkan kita hingga akhir hayatnya. Kemudian, dengan suara lirih, Nabi berdoa, "Ya Allah, pertemukan aku dengan orang-orang yang Engkau beri nikmat." Perlahan, genggaman tangannya melemah dan napas terakhirnya pun terhembus dengan tenang. Umar bin Khattab sampai tak percaya. Ia berkata, "Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan kupenggal lehernya." Namun Abu Bakar menenangkan, lalu berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Hidup dan tak akan pernah mati." Kini, 1400 tahun telah berlalu. Tapi cinta kita kepada Nabi tidak akan pernah padam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita bisa meneladaninya. Jangan lupa like, share, follow, dan subscribe untuk kisah Nabi dan sahabat Nabi lainnya. Wassalamualaikum.